Aisyah, kita perlu bicara, kata Adam saat Aisyah hendak pergi ke kantin. Wajah Adam sangat kusut. Terlihat kulat-kulat kesedihan yang mendalam di sana. Benar-benar tidak nampak lagi wajah playboynya, berganti dengan wajah memelas menghibah cinta dari seorang wanita. Aisyah menatap Adam begitu dalam. Terlihat dengan jelas sinar cinta dari matanya. Cinta yang berusaha dia tutupi demi keselamatan Adam dari Dava yang sudah tidak waras. Tanpa mengiyakan ajakan Adam, Aisyah mengikuti laki-laki itu masuk ke dalam ruangannya. Kita makan di sini ya, Mas sudah menyiapkan semuanya, kata Adam begitu sampai di ruangannya. Ternyata Adam sudah menyiapkan makan siang untuk mereka berdua. Mas, lirih Aisyah memanggil. Iya sayang. Boleh Mas memanggil dengan sebutan itu kan? Adam bertanya dengan suara yang sangat lembut. Aisyah mengangguk ragu. Ayo kita makan dulu sayang. Setelah itu kita baru bicara, ajak Adam sembari duduk di sofa yang ada di sudut ruangan kerjanya. Aisyah hanya mengangguk tanpa menjawab. Entah mengapa dia merasa tidak dapat menolak Adam. Dia lupa akan ancaman Dava. Setelah selesai makan, Adam segera memanggil OB untuk membereskan bekas makanan mereka. Ini Pak, kata Adam sembari menyodorkan beberapa lembar uang pada OB yang sudah selesai membereskan mejanya. Makasih Pak, kata OB itu kemudian segera berlalu. Adam hanya mengangguk sambil tersenyum. Sayang, tolong katakan sama Mas kalau kamu memang tidak mencintai Mas lagi, kata Adam setelah OB itu pergi. Aisyah menatap wajah Adam dengan mata yang berkaca-kaca. Rasa cintanya yang begitu dalam tidak dapat ia sembunyikan. Mas Adam, panggilnya dengan suara bergetar. Iya sayang, katakanlah apa yang ingin kamu katakan, ucap Adam juga dengan mata yang berkaca-kaca. Ingin sekali rasanya Adam menggenggam jemari lentik gadis itu. Namun apa dikata, daripada malu karena ditolak. Mas janji bisa jaga diri demi aku, tanya Aisyah. Adam tampak heran dengan pertanyaan Aisyah. Maksud kamu sayang? Adam balik bertanya. Dava orangnya nekat Mas. Dia gak akan segan-segan mencelakai Mas bila kita tetap berhubungan, Aisyah menjelaskan. Jadi karena ini kamu jauhi Mas? Adam bertanya. Iya Mas, aku takut Mas Adam diapa-apain sama Dava. Soalnya dulu pernah terjadi juga. Temanku diajarnya sampai masuk rumah sakit gara-gara cemburu, terang Aisyah. Sayang, Mas akan selalu hati-hati karena Mas punya kewajiban jagain kamu, melindungi kamu, kata Adam dengan mata berbinar mengetahui bahwa sebenarnya Aisyah masih mencintainya. Mas Adam, janji ya, kata Aisyah. Janji, jawab Adam penuh keyakinan. Jadi kita gak jadi putus kan? Adam bertanya. Aisyah tersenyum mendengar pertanyaan Adam. Aku udah maafin semua masa lalu Mas. Aku juga masih cinta sama Mas, kata Aisyah. Serasa seperti mimpi, Adam mendengar perkataan Aisyah, gadis yang meluluh lantakan hatinya dari kesombongan dan keegoisan. Jadi gimana Aisyah? Kamu sudah memikirkannya? Tanya Dava saat di perjalanan pulang dari kantor. Matanya sesekali tampak melirik gadis di sampingnya yang selalu menatap keluar jendela. Sudah, jawab Aisyah singkat. Jadi, Dava merasa tidak sabar mendengar keputusan Aisyah. Aku gak bisa menikah dengan kamu Dava karena aku mencintai Adam, jawab Aisyah terang-terangan. Dengan tiba-tiba, Dava menginjak rem mobilnya hingga terdengar suara decitan yang panjang. Apa maksud kamu Aisyah? Tanya Dava dengan emosi. Aku mencintai kamu Aisyah, tambahnya lagi. Aku juga mencintai kamu Dava, tapi itu dulu sebelum kamu mengkhianati aku, jawab Aisyah tidak kalah emosi. Aisyah segera turun dari mobil Dava dan berpindah ke mobil Adam yang ternyata memang sudah mengikuti dari belakang. Aisyah, panggil Dava. Segera Adam melajukan mobilnya meninggalkan Dava yang masih mematung di belakang kemudinya. Jangan, teriak Adam sembari berlari meninggalkan mobilnya di pinggir jalan. Sosok tinggi besar dan hitam itu terus mengejarnya sambil membawa sautas tali. Suara sosok itu begitu mengerikan dengan air liur yang menetes-netes dari bibirnya yang juga berwarna hitam.
Adam terus berlari menyusuri jalan-jalan yang tampak begitu sepi. Tidak seperti biasanya, Adam jatuh tersungkur saat kakinya terantuk pada sesuatu. Dengan segera, sosok hitam itu menangkapnya dan melilitkan tali yang dibawanya pada leher Adam. Dengan sekuat tenaga, Adam berusaha menahan tali itu agar tidak mencekik lehernya. Adam terbatuk karena jeratan di lehernya makin mengencang. Allah, teriak Adam dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Terdengar ketukan disertai panggilan. Mas Adam, Mas. Ia memanggil. Adam membuka matanya. Ternyata dia cuma mimpi. Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Mimpi itu benar-benar tampak nyata. Lehernya pun terasa sakit dan pedih akibat lilitan tali di dalam mimpinya barusan. Iya, Bi. Adam menjawab panggilan Iem. Dengan langkah berat, Adam membuka pintu kamarnya. Terlihat Iem berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. Ada apa, Mas? Kok teriak-teriak? Tanya Iem kemudian. Aku mimpi buruk, Bi. Jawab Adam sembari memegang lehernya yang terasa sakit. Leher Mas Adam, kenapa? Tanya Iem cemas karena melihat leher Adam yang tampak merah kebiruan. Gak tahu, Bi, tiba-tiba aja udah gini. Jawab Adam masih dengan memegangi lehernya. Sini, biar Bibi obatin, Mas, kata Iem sambil memapah Adam agar duduk di tempat tidur. Iem pergi mengambil air hangat di dapur untuk membersihkan luka di leher Adam. Makasih ya, Bi, kata Adam saat Iem masih sibuk membersihkan lukanya. Makanya Mas Adam cepat cari istri biar ada yang ngurusin, ucap Iem sembari mengoleskan obat luka di leher Adam yang lecet. Adam tersenyum mendengar ucapan Iem. Secepatnya, Bi, doain ya, jawab Adam. Bibi selalu mendoakan yang terbaik buat Mas Adam, kata Iem. Mas Adam, ganti baju dulu, ini basah semua nih, nanti Mas Adam masuk angin, tambah Iem sambil berlalu membawa baskom berisi air hangat yang digunakan untuk membersihkan luka di leher Adam. Hari sudah pagi. Dengan mata yang masih berat, Adam turun dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar mandi. Lehernya masih terasa pedih dan sakit. Di sudut kamar mandi, dilihatnya sosok wanita berbaju merah yang menatapnya dengan tajam. Buru-buru, Adam berlari keluar dengan jantung yang berdegup kencang. Hah? Aku salah lihat kali, gumam Adam lirih. Dengan perlahan-lahan, Adam kembali membuka pintu kamar mandi untuk memastikan keberadaan sosok berbaju merah yang dilihatnya tadi. Begitu terkejutnya Adam ketika pintu kamar mandi terbuka. Tiba-tiba saja, sosok itu sudah berdiri di ambang pintu dengan mulut meneteskan darah yang menimbulkan bau anyir yang sangat. Adam menutup mulut dan hidungnya sambil berlari keluar dari kamar. Hampir saja dia menabrak Iem yang bermaksud membangunkannya. Kenapa, Mas? Baru aja Iem mau bangunin, kata Iem heran karena Adam berlari seperti orang ketakutan. Itu Bi, itu, jawab Adam terbata-bata. Itu apa, Mas? Iem tambah bingung. Itu ada hantu di kamar mandi, Adam menjelaskan. Bukannya ikut takut, Iem malah tertawa mendengar ucapan Adam. Mas Adam, percaya yang begituan? Iem bertanya. Begitulah gangguan demi gangguan dialami oleh Adam dalam kesehariannya, baik secara sadar atau di bawah sadar. Entah sebenarnya ada apa. Adam begitu tampak stres dengan gangguan-gangguan yang dihadapinya. Gangguan-gangguan itu selalu saja muncul di semua tempat yang ia datangi. Tidak di rumah, di kantor, di tempat makan, di mall, maupun di perjalanan. Seringkali Adam menjerit, bahkan berlari-lari seperti orang gila. Mimpi buruk selalu saja hadir mengusik setiap tidurnya. Mas Adam, Mas, baik-baik aja kan? Aisyah membuka percakapan karena sedari tadi mereka berdua hanya diam. Iya sayang, Mas baik-baik saja, jawab Adam mencoba tersenyum. Namun tampak sekali keterpaksaan di wajah tampannya. Aisyah menatap laki-laki yang duduk di belakang kemudi itu dengan penuh tanda tanya. Sebenarnya apa yang mengganggu pikirannya? Sesampainya di rumah, Aisyah meminta Adam untuk mampir sebentar karena Adam bermaksud langsung pulang. Mampir sebentar ya, Mas,
pinta Aisyah. Oke, jawab Adam sembari turun dari mobilnya yang ia parkir di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di kursi yang ada di teras rumah Aisyah. Sebentar mas, aku masuk dulu. Mas Adam mau minum apa? Tanya Aisyah sambil membuka kunci pintu rumahnya. Apa saja sayang, tapi yang dingin ya, jawab Adam. Aisyah hanya mengacungkan jempol sambil tersenyum, kemudian menghilang di balik pintu. Hanya beberapa detik saja, ia sudah kembali dengan membawa segelas sirup koko pandan. Tanpa bicara, ia segera menyodorkan pada Adam yang tersenyum dengan kedatangannya. Makasih sayang, ucap Adam sembari menerima gelas berisi sirup itu. Bau aneh yang dirasakan olehnya saat gelas itu sudah berpindah ke tangannya. Namun, Adam tidak menaruh curiga sedikit pun, karena Aisyah yang membawakannya. Segera Adam mengirimkan sirup koko pandan itu ke mulutnya yang terasa kering. Namun, segera juga ia memuntahkan karena rasa dan bau amis yang sangat ia rasakan. Adam muntah-muntah karena merasa sangat mual. Sementara Aisyah hanya diam melihatnya. Mas Adam, terdengar panggilan dari arah pintu. Adam menoleh dengan tatapan bingung. Bila Aisyah baru saja keluar dari dalam, lalu siapa wanita yang duduk bersamanya dan memberikan sirup beraroma amis itu? Mas Adam kenapa? Tanya Aisyah tak kalah bingung dari Adam. Apa yang mas minum? Kembali ia bertanya. Adam menoleh ke arah wanita yang duduk bersamanya tanpa menjawab pertanyaan Aisyah terlebih dahulu. Hilang, tidak ada lagi wanita itu di sana. Mas, Aisyah kembali memanggil. Iya sayang, jawab Adam gugup. Mas Adam, kenapa sih? Terus, ini apa yang mas minum? Kembali Aisyah bertanya karena merasa belum mendapatkan jawaban. Boleh mas numpang ke kamar mandi sayang? Kata Adam karena merasa mulutnya masih berasa amis. Aisyah hanya mengangguk tanpa menjawab. Dia masih tampak bingung karena pertanyaannya belum terjawab satupun. Adam segera masuk ke dalam. Sementara Aisyah sibuk memperhatikan cairan merah yang berada di dalam gelas dan lantai terasnya. Apa ini? Seperti darah. Mas Adam dapat ini dari mana? Aisyah bergumam sendiri. Segera Aisyah membuang sisa cairan merah yang masih ada di dalam gelas. Bau amisnya sungguh luar biasa. Kemudian dia mengambil lap untuk membersihkan lantai terasnya yang menyiarkan bau amis juga. Terdengar teriakan Adam dari dalam rumah. Buru-buru Aisyah berlari masuk untuk melihatnya. Mas Adam, mas, panggil Aisyah sambil menggedor-gedor pintu kamar mandi. Karena Adam tidak membukanya, Aisyah nekat membukanya sendiri. Dan memang tidak dikunci. Tampak Adam bersandar di dinding kamar mandi seperti orang ketakutan. Kepala dan kemejanya basah kuyup. Entah bagaimana bisa begitu. Mas, Aisyah memanggil. Adam tidak meresponnya sama sekali. Pandangan matanya tampak kosong menatap ke arah bak mandi. Mas Adam, kembali Aisyah memanggil sembari menggoyang-goyangkan bahu lelaki itu. Adam tampak terkejut kembali pada kesadaran yang penuh. Sayang, ia memanggil begitu dilihatnya Aisyah ada di dekatnya. Mas Adam kenapa kok tadi teriak-teriak? Aisyah bertanya dengan raut panik. Gak apa-apa sayang, mas lihat kecoak tadi, jawab Adam berbohong. Aisyah tertawa mendengar jawaban dari laki-laki keren dan ganteng yang ada di depannya itu. Dia tidak menyangka kekasihnya itu takut sama kecoa. Mas Adam takut kecoa? Tanyanya sambil terus tertawa geli. Adam hanya nyengir sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Terus kenapa bajunya bisa basah semua? Kembali Aisyah bertanya. Dia berusaha menahan geli di hatinya. Laki-laki idola banyak wanita itu tampak lucu sekali dengan keadaan yang seperti ini. Mereka berdua keluar dari kamar mandi sambil terus tertawa geli. Ini handuk, mas keringkan dulu badan mas, kata Aisyah sambil menyodorkan handuk berwarna pink pada Adam. Adam membuka kemejanya yang basah dan segera mengeringkan wajah, rambut dan badannya. Ini mas, pakai kaos aku, mudah-mudahan muat, kata Aisyah sambil menyodorkan kaos berwarna putih tanpa melihat ke arah Adam. Makasih sayang. Segera Adam memakainya.
Agak sempit memang, tapi itu malah membuat tubuh Adam yang berotot nampak jelas terlihat. Dadanya begitu bidang, mungkin akan terasa sangat nyaman bila bersandar di sana. "Ini sudah aku buatin es jeruk, Mas," kata Aisyah sembari menyodorkannya pada Adam. "Makasih sayang," jawab Adam sambil tersenyum. Segera ia meneguknya sampai habis tak tersisa. "Enak," tambahnya lagi sambil tersenyum menggoda. "Sayang, lagi mikirin Mas Adam ya?" goda Adam pada suatu malam melalui panggilan video. Matanya tidak pernah beralih pandangan dari Aisyah yang menggunakan hijab bargo warna hitam yang lagi kekinian saat ini. "KR banget sih Mas," ucap Aisyah sambil tertawa. Dia terlihat menutup mulutnya dengan tangan yang memperlihatkan jemari lentiknya. "Sayang, kok kosong ya?" Tiba-tiba Adam bertanya dengan mimik serius. "Kosong? Kosong apanya Mas?" tanya Aisyah tidak mengerti. Gadis itu terlihat bingung sambil menoleh ke samping, kanan dan kirinya, juga ke belakang. Adam tertawa geli melihat Aisyah yang tampak kebingungan. "Sayang, kamu liatin apa sih? Kok celingukan gitu?" tutur Adam sambil terus tertawa. Aisyah cemberut melihat Adam menertawakannya. Ekspresi wajahnya terlihat lucu namun tetap cantik. "Kok malah tertawa sih Mas?" ucap Aisyah geram. "Maaf sayang, maaf," kata Adam sambil berusaha menghentikan tawanya. "Lagian kamu," tambahnya lagi. "Ya, maksud Mas Adam, kosong itu apanya?" Aisyah bertanya sambil tetap cemberut. Bibirnya dimuncungkan menambah kesan lucu di wajah cantiknya. "Duh, cantiknya Aisyah." Tiba-tiba saja ada mencium layar ponselnya dengan gemes. "Nggak marah kan sayang?" selorohnya sambil tersenyum. "Apaan sih Mas?" kata Aisyah sambil tertawa. "Ya kalau aslinya kan nggak mungkin boleh," kata Adam sambil tersenyum. "Halalin dulu dong," ujar Aisyah dengan malu-malu. "Kamu serius sayang?" ucap Adam sambil mendelik. Aisyah tertawa mendapat tanggapan serius dari kekasihnya itu. "Sayang, Mas serius loh ini. Makanya tadi Mas bilang kok kosong. Yang kosong itu jari manis kamu sayang," tutur Adam panjang kayak sungai Musi. Wajah Aisyah berubah serius. Entah apa yang ada di benaknya. Jam di meja kamar Adam menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang menetes di wajahnya, Adam menggelengkan kepalanya, berusaha mengusir kantuk yang ia rasakan. Dengan malas, ia menyalakan lampu yang terdapat di sisi kanan tempat tidurnya, dan jantungnya berdebar dengan hebat saat ia menatap ke langit-langit kamarnya. Terlihat sosok wanita berbaju merah itu merangkak di plafon seperti Spider-Man. Sontak, Adam melompat turun dari tempat tidurnya dan berlari ke arah pintu bermaksud hendak keluar. Namun pintu itu tidak dapat dibuka. Perlahan-lahan, sosok itu merangkak turun melalui dinding dan mendekati Adam yang masih terus berusaha membuka pintu. "Biem, biem," pekik Adam memanggil asisten rumah tangganya itu. Namun yang dipanggil sepertinya tidak mendengar. Sosok wanita berbaju merah itu kian dekat dengan Adam dan menjulurkan kedua tangannya seperti hendak mencekik. Siapa sebenarnya kamu? Ada urusan apa dengan saya?" Adam memberanikan diri untuk bertanya. Dengan posisi bersandar di pintu, Adam mati langkah untuk menghindar dari sosok itu. Tanpa menjawab pertanyaan Adam, sosok wanita berbaju merah itu menggapai pundak Adam dan menariknya hingga wajah mereka begitu dekat. Adam berusaha untuk melepaskan diri, namun cengkraman sosok itu begitu kuat. Tiba-tiba saja, sosok itu memiringkan wajahnya ke kanan dan mendekatkan wajahnya di leher Adam. Adam menjerit mendapatkan gigitan di lehernya. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong sosok itu hingga terhuyung ke belakang. Kembali, Adam berusaha membuka pintu, dan kali ini bisa. Segera ia berlari keluar menuju ke kamar Biem. "Biem, Bi," panggil Adam seraya mengetuk-ketuk pintu. "Mas Adam, ada apa mas?" jawab Biem dari dalam kamar. Tidak begitu lama, Biem membuka pintu. Segera Adam berlari masuk dan berdiri di belakang wanita parubaya itu. Tubuhnya menggigil karena ketakutan. "Ada apa mas?" tanya Biem penasaran sambil berbalik menghadap Adam yang berdiri di belakang.
Itu Bi, ada hantu, ujar Adam terbata-bata. Hantu apa Mas? Gak ada yang namanya hantu, sangga Bi Iem. Ada Bi, tadi di kamar saya, jawab Adam berkeras. Keringat membasahi wajah putihnya yang tampak pucat. Coba Bibi lihat ya. Mas Adam tunggu di sini saja, kata Bi Iem sambil berlalu menuju ke kamar Adam. Tidak begitu lama, ia sudah kembali dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ada kan Bi? Segera Adam bertanya. Bi Iem hanya menggeleng sambil menunduk. Tiba-tiba saja ia tertawa dengan suara yang memekakkan telinga. Bi, Adam memanggil dengan raut wajah yang ketakutan. Bi Iem terus tertawa sambil berjalan mendekati Adam yang tampak mulai curiga. Adam berlari tunggang langgang meninggalkan Bi Iem yang masih terus tertawa. Mas Adam, kenapa lari? Tanya Bi Iem mengejutkan Adam yang langsung menghentikan larinya. Bi Iem, lirik Adam memanggil. Tampak ia memperhatikan dengan seksama. Jangan sampai dia tertipu lagi. Kenapa Mas? Kembali Bi Iem bertanya. Mata Adam terasa begitu berat karena kurang tidur. Beberapa kali dia terlihat menguap dan menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengusir kantuk. Mas Adam tidur jam berapa semalam? Tanya Aisyah menyelidik. Bahaya loh Mas, nyetir dengan mata ngantuk, tambahnya lagi. Iya sayang, maaf, jawab Adam sambil menutup mulutnya karena kembali menguap. Menepi aja dulu Mas, biar aku telepon supir kantor buat jemput kita, kata Aisyah sembari mengambil ponsel dari dalam tasnya. Gak usah sayang, aku masih bisa kok, sanggah Adam. Mas, sayang. Aisyah menghela napas melihat keras kepala kekasihnya itu. Laki-laki playboy dengan masa lalu yang kotor itu kini berubah menjadi laki-laki yang santun. Sayang, hari ini kita kerja setengah hari aja ya, kata Adam sambil terus fokus menyetir. Memang kenapa Mas? Aisyah bertanya dengan raut wajah tidak mengerti. Ada sedikit urusan, oke? Jawabnya sambil mengancungkan jempol kirinya. Oke, kata Aisyah sambil mengangguk. Sudah waktunya jam makan siang. Seperti yang dikatakan Adam pagi tadi, dia mengajak Aisyah untuk bekerja setengah hari. Sayang, ayo, ajak Adam pada Aisyah yang tengah sibuk merapikan meja kerjanya. Iya sayang, ini lagi beresin meja, sabar ya, jawab Aisyah tanpa melihat ke arah yang diajaknya bicara. Tangannya tetap sibuk menyusun berkas-berkas yang berserak di meja kerjanya. Dina, tolong kerjaan Aisyah kamu handle dulu ya, kami ada keperluan, perintah Adam pada Dina yang juga masih sibuk merapikan meja kerjanya. Iya Pak, jawab Dina sambil mengangguk. Matanya melirik sinis ke arah Aisyah. Memang sedari dulu Dina kurang suka pada Aisyah, apalagi sekarang tambah geram. Sebenarnya kita mau kemana sih Pak? Tanya Aisyah setelah mereka di dalam mobil. Nanti juga kamu tahu, sabar ya, jawab Adam sambil menstarter mobilnya. Kemudian mobil pun mulai meluncur di jalan yang padat. Kita makan dulu ya sayang, ajak Adam sambil membelokkan mobilnya ke sebuah tempat makan. Oke, jawab Aisyah singkat. Ternyata Adam mengajak Aisyah ke mall dan tepatnya di sebuah jewelry. Sayang, bagusnya kita pesan aja apa beli yang sudah jadi? Adam bertanya sambil menatap gadis di sampingnya. Mas Adam, ini maksudnya apa ya? Aku gak ngerti, ujar Aisyah bingung. Sayang, Mas mau serius sama kamu, tutur Adam dengan wajah serius. Mas mau kita segera menikah, tambahnya kemudian. Mata Aisyah yang sipit jadi terbelalak mendengar perkataan Adam. Mas Adam serius? Tanya Aisyah seakan tidak percaya. Iya sayang, Mas serius. Mau kan kamu menjadi istri Mas? Adam balik bertanya. Mas, apa ini gak terlalu cepat? Kita kan... Sayang, please, ucap Adam memotong perkataan Aisyah. Matanya menatap penuh harapan pada gadis itu. Iya sayang, tambahnya lagi. Aisyah tertunduk. Tampaknya ia berpikir keras. Terdengar helaan napasnya, mencoba untuk melonggarkan ruang di dadanya. Iya mas, aku mau, jawab Aisyah kemudian. Makasih sayang, kata Adam dengan senyum yang terkembang di bibirnya. Matanya tampak berbinar mengisyaratkan kebahagiaan yang teramat sangat.
Tiba-tiba saja Adam tersentak kaget melihat Aisyah yang tampak dipeluk oleh sosok tinggi besar dan hitam yang sering kali menerornya. "Sayang, awas sayang, itu," ucap Adam sambil menunjuk ke arah Aisyah. "Awas apa mas?" tanya Aisyah tidak mengerti. Dia mencoba melihat ke kanan dan kiri dan belakang untuk memastikan ada apa sebenarnya. "Itu," ucapnya lagi. Adam menarik Aisyah hingga gadis itu terengkuh dalam pelukannya. Adam memeluk Aisyah dengan erat, berusaha melindunginya. Aisyah meronta berusaha melepaskan diri. Namun tangan Adam yang kekar sulit untuk dikalahkan. "Mas, lepas mas," ucap Aisyah merasa tidak suka diperlakukan sedemikian. Sorry sayang, sorry," kata Adam sambil melepas pelukannya. "Mas Adam, apa-apaan sih? Aku gak suka ya mas," kata Aisyah dengan nada marah. "Sayang, maaf sayang, mas gak bermaksud begitu. Itu tadi." "Sudah deh mas, gak usah cari alasan," potong Aisyah sambil berlalu. "Sayang, tunggu sayang, maafin mas," kata Adam sambil berlari mengejar Aisyah yang meninggalkannya. "Sayang, dengerin mas Adam dulu, mas gak bermaksud begitu," ucapnya sembari berusaha menghalangi langkah Aisyah. Aisyah menghentikan langkahnya, matanya memerah menahan tangis. Dia benar-benar tidak menyangka Adam sanggup berbuat tidak sopan padanya. "Sayang, itu gak seperti yang kamu pikir sayang. Mas gak tahu cara menjelaskannya bagaimana." Adam mencoba memberi pengertian. Aisyah tidak dapat lagi membendung tangisnya. Dia tertunduk dengan kedua tangannya yang menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. "Aku kecewa sama mas," ucapnya kemudian. "Sayang, antar aku pulang sekarang," serganya tanpa menunggu Adam menyelesaikan ucapannya. Adam menurut saja. Saat ini rasanya percuma bila harus menjelaskan semuanya. Lagi pula tidak mungkin dia menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Tentu Aisyah tidak akan percaya dan menganggapnya berbohong. Selama di perjalanan, mereka berdua hanya diam tanpa bicara. Sesekali Adam melirik Aisyah yang terus menatap keluar jendela. Sesampainya di rumah, buru-buru Aisyah turun dan berlari meninggalkan Adam yang masih di dalam mobil. Segera Adam menyusulnya, takut Aisyah keburu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. "Sayang, dengarkan mas dulu sayang," pinta Adam dengan suara yang lembut, berusaha meluluhkan kemarahan Aisyah. Aisyah berdiri mematung di depan pintu dengan posisi membelakangi Adam. Emosinya masih tingkat dewa, namun dia berusaha untuk menahannya. "Sekarang jelaskan semuanya." Tiba-tiba Aisyah membuka suara dengan tetap membelakangi Adam. "Sayang, gak sopan bicara dengan posisi membelakangi seperti ini, iya kan?" tutur Adam masih dengan suara yang super lembut. Sepertinya Aisyah menyadari kesalahannya. Segera ia berbalik, namun dengan wajah yang tertunduk. "Kita duduk dulu yuk," ajak Adam. Sepertinya gadis itu sedikit luluh. Mudah-mudahan saja. Tanpa diminta 2 kali, Aisyah berjalan ke kursi yang ada di situ dan segera mengempaskan pantatnya di sana. Adam menarik kursi yang ada di seberang meja dan memindahkannya tepat di depan Aisyah. "Sayang, mas sayang sama kamu, mas cinta sama kamu, dan mas akan selalu jagain kamu. Dan satu lagi yang harus kamu ingat, mas sudah berubah." Adam mencoba meluluhkan kemarahan Aisyah tanpa menceritakan kejadian yang sebenarnya. "Tapi aku gak suka mas kayak tadi," bantah Aisyah tetap pada pendiriannya. "Iya sayang, mas berbuat seperti itu pasti ada sebab yang mendasarinya. Kamu mau maafin mas kan?" tanya Adam sambil membungkukkan tubuhnya, mencoba menatap wajah Aisyah yang tertunduk. Aisyah tersenyum sembari mengangkat wajahnya. Bagaimanapun juga, dia sangat mencintai lelaki di hadapannya itu. "Nah gitu dong, makasih ya sayang," ucap Adam lega. "Cincin kita?" tambahnya lagi sambil tersenyum menggoda. Aisyah tertawa mendengarnya. Nampaknya dia sudah lupa dengan kemarahannya. Dari balik pohon yang berdiri di sisi jalan depan rumah Aisyah, tampak sepasang mata yang mengawasi mereka dengan tatapan kebencian. "Awas kamu Adam," gumam Dava sambil memukulkan tinjaunya di pohon tempatnya bersembunyi.
Aisyah, kamu pasti jadi milikku. Tambahnya lagi. Segera Dava berlalu dengan mengendarai motor gede miliknya yang banyak menyimpan kenangan dengan gadis cantik yang dicintainya, Aisyah. Aisyah terbangun saat mendengar seperti ada yang membuka pintu rumahnya. Segera ia menyalakan lampu yang berada di sisi kiri tempat tidurnya. Dan sekilas dia melihat jarum jam yang baru menunjukkan pukul 11 malam. Dia ingin turun dari tempat tidurnya dan memeriksa, tapi rasa takut menghalanginya. Aisyah mengambil ponsel yang tergeletak di sisinya dan bermaksud menelepon Adam, karena dia yakin ada orang yang masuk ke rumahnya. Berkali-kali Aisyah mencoba menghubungi Adam, tapi tidak diangkat. "Mas Adam, angkat dong mas," gumam Aisyah lirih. Dia tampak sangat ketakutan. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Dilihatnya seseorang dengan pakaian serba hitam dengan penutup wajah sudah berdiri di sana. "Siapa kamu?" teriak Aisyah sambil beringsut mundur. Jantung Aisyah berdegup dengan sangat kencang, tanda mengalami ketakutan yang luar biasa. Orang itu dengan santai mendekati Aisyah yang ketakutan sambil membuka penutup wajahnya. Terukir senyum puas di bibirnya dengan ketakutan yang ia ciptakan pada diri Aisyah. "Dava!" Aisyah terkejut ketika orang yang berpakaian serba hitam itu membuka penutup wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka yang masuk ke dalam rumahnya seperti pencuri adalah orang yang pernah mengisi hatinya. "Malam Aisyah, kamu cantik sekali tanpa berkerudung. Berarti aku jauh lebih beruntung dari laki-laki brengsek itu karena bisa melihatmu seperti ini," ucap Dava sambil berjalan mendekat ke arah gadis pujaan hatinya itu. Aisyah segera menyadari bahwa dirinya tidak berkerudung karena tidak menyangka akan kedatangan tamu yang tidak diundang seperti sekarang ini. Buru-buru dia beranjak dari tempat tidur, bermaksud hendak mengambil hijab yang tergantung di dekat lemari pakaiannya. "Mau kemana sayang?" tanya Dava sembari menghalangi langkah Aisyah. "Dava, tolong Dava." Aisyah memohon. "Cuma aku yang lihat, gak apa-apa," ujar Dava sambil memegang pergelangan tangan Aisyah dan bermaksud memeluknya. "Jangan Dava, tolong, tolong," teriak Aisyah sambil berusaha menghindar dari dekapan laki-laki bajingan itu. "Berteriaklah sayang, gak akan ada yang dengar," ucap Dava sambil tersenyum lecik. Memang benar tidak akan ada yang dengar karena pekarangan rumah Aisyah yang lumayan luas, sehingga rumah tetangga menjadi agak jauh jaraknya. "Jangan Dava, aku mohon," Aisyah menghibah. Dava tidak menghiraukan permohonan gadis yang dicintainya itu. Dia terus mendekap tubuh Aisyah dan menggulingkannya di tempat tidur. "Jangan Dava, Mas Adam, tolong mas," teriak Aisyah sambil menangis. Dirinya tak kuasa mempertahankan wajahnya dari ciuman beringas Dava. "Aisyah, aku mencintaimu. Mungkin hanya dengan cara ini aku bisa kembali memilikimu," tutur Dava sembari membelai pipi gadis itu. "Bajingan kamu Dava," maki Aisyah. Dava hanya tersenyum mendengar makian gadis cantik itu dan kembali mengirimkan ciuman. Kali ini bibir ranum Aisyah yang menjadi sasarannya. Aisyah berkali-kali memalingkan wajah ke kiri dan ke kanan untuk menghindari ciuman di bibirnya. Dengan gemas Dava memegang kedua pipi Aisyah hingga gadis itu tidak dapat lagi memalingkan wajahnya. Kini dengan leluasa Dava dapat melumat bibir tipisnya. Aisyah berusaha sekuat tenaga mendorong tubuh yang menindihinya itu. Tapi apalah daya, tenaganya tidak sebanding dengan tenaga Dava. Ciuman Dava kini turun ke leher jenjang Aisyah yang membuat gadis itu merinding. Sebuah tanda merah ditinggalkan Dava di sana. "Dava, jangan Dava," rengek Aisyah saat Dava mengikat kedua tangannya dengan kabel charger yang tergeletak di meja dekat tempat tidurnya. "Mas Adam," Aisyah memanggil sembari menangis. Kini Dava mulai membuka kancing piyama Aisyah. Gadis itu hanya menangis pasrah karena tidak dapat berbuat apa-apa untuk mempertahankan diri. Pemandangan yang indah kini ada di depan mata Dava. Dada yang putih dan gunung salju yang menyumbal dari balik bra hitam Aisyah membuat nafsu Dava semakin meledak-ledak.
Saat tangan Dava hendak menyentuh dada Aisyah yang membusung itu, tiba-tiba seseorang menariknya dari belakang. "Bajingan kamu, Dava!" teriak orang itu, kemudian mengirimkan tinjunya ke wajah dan perut Dava berkali-kali. "Mas Adam!" panggil Aisyah dengan air mata yang masih bercucuran. Karena kedatangan Adam yang tidak disangka dan pukulannya yang bertubi-tubi membuat Dava tidak dapat melawan dan jatuh tersungkur. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Dava berusaha berdiri dan pergi melarikan diri. "Jangan lari kamu, bajingan!" teriak Adam sambil berusaha mengejar, tapi diurungkannya karena Aisyah memanggil. "Mas Adam!" Aisyah menangis pilu sembari berusaha untuk duduk. "Sayang!" Adam mendekati Aisyah dan membuka ikatan di tangan gadis itu. Buru-buru Aisyah menutup dadanya yang terbuka. Dengan tangan bergetar, Adam mengambil selimut putih yang ada di samping Aisyah dan menutupkannya di kepala gadis itu. Tanpa terasa, air matanya jatuh menetes. "Maafin aku, Mas. Aku gak bisa jaga diri," tutur Aisyah sembari menunduk. Dia tak sanggup menatap wajah laki-laki yang dicintainya itu. "Enggak sayang, enggak," jawab Adam berusaha menghibur. "Aku kotor, Mas. Aku kotor," ratap Aisyah. "Enggak sayang, ini musibah. Ini bukan kemauan kamu," jawab Adam masih dengan tangisnya. Dengan ragu, Adam menarik kepala Aisyah dan disandarkan di dadanya. Tidak disangka Aisyah menurut. Tangis gadis itu tumpah di sana. Ternyata Dava kabur entah kemana. Adam bermaksud menempuh jalur hukum untuk membuat bajingan itu jera dan berhenti mengganggu mereka, terutama Aisyah. "Cari bajingan itu sampai ketemu," terdengar Adam memberi perintah melalui telepon. Entah kepada siapa. "Sepertinya aku harus memakai caraku sendiri," gumamnya kemudian. Hanya dengan memakai celana jeans warna biru dan kaos oblong putih, juga sandal gunung, Adam bergegas menemui Aisyah yang ditemani oleh Biem sepeninggalnya. Karena tidak mungkin membiarkan Aisyah seorang diri dan tidak mungkin pula mengajak Aisyah untuk tinggal di rumahnya. Kurang dari 1 jam, Adam sudah sampai di rumah kekasihnya itu. Tampak Biem sedang menyiapkan sarapan. Mas Adam sudah datang," sapa wanita parubaya itu. "Bagaimana Aisyah, Bi?" tanya Adam tidak sabar ingin mengetahui keadaan Aisyah. "Sudah lebih tenang, Mas," jawab Biem sambil tersenyum. "Mas Adam, sekalian ikut sarapan ya," tambahnya. "Boleh, tapi buatin teh dulu ya, Bi," pinta Adam kemudian berjalan menuju ke kamar Aisyah. "Sayang," panggilnya begitu sampai di depan pintu kamar Aisyah yang terbuka. Gadis itu tampak duduk melamun sembari memeluk kedua lututnya. Aisyah menoleh mendengar panggilan orang yang dicintainya. Bibirnya tersenyum hambar. "Boleh Mas masuk?" Adam bertanya. Aisyah hanya mengangguk tanpa menjawab. Wajahnya masih terlihat pucat. Setelah diperbolehkan sama empunya kamar, Adam melangkah masuk dan mengambil kursi di depan meja rias Aisyah dan meletakkannya di dekat tempat tidur di mana gadis itu duduk. "Sayang, gimana keadaan kamu?" tanya Adam kemudian. Bukannya menjawab pertanyaan Adam, Aisyah malah menangis. "Sayang, maaf sayang." Buru-buru Adam meminta maaf. "Mas, sebaiknya hubungan kita sampai di sini saja. Aku gak pantas buat Mas. Aku kotor," tutur Aisyah sambil sesenggukan. "Sayang, jangan bilang seperti itu. Mas cinta sama kamu," sanggah Adam. "Tapi aku..." "Sayang, please sayang," ucap Adam memotong perkataan Aisyah.